Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad bin Said dari absen 16. Saya di sini sebagai moderator untuk kelompok automatic fish feeder. Kepada kelompok automatic fish feeder, saya silakan untuk mulai presentasi. Baik, terima kasih Mas Sober. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengawas dan juga teman-teman yang saya hormati. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan. Perkenalkan nama saya Dr. Ruki Absenam. Nama saya Marcel Bisentawi, nomor saya 19. Perkenalkan, saya Muhammad Sarul Alfiansyah, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adarbani, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nathan Wijaya, nomor absen 27. Berikut adalah beberapa bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari autofeeder. Dan yang kedua, timeline dan metodologi. Dan yang ketiga, rancangan anggaran daya atau HP. Dan yang terakhir ada kesimpulan tentang proyek kami. Apa itu autofeeder service? Pengertian tentang autofeeder service adalah automatic fish service adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyebarkan pakan ikan pada waktu yang sudah ditentukan. Alat ini menggabungkan sistem mekanik dan elektronik untuk menyebarkan pakan ikan secara otomatis. Ya, kita menjalankan latar belakang dan tujuan kelompok kami membuat automatic latar belakang ini kami memiliki proyek atau ini yaitu karena kebetulan di kelompok kami ini ada monitoran ikan dan alat ini nah tadi untuk pengelolaan ikan kolam dan banyak juga gunanya kelompok kami ini memilih latar belakang ini. Salah satunya yaitu mudahnya penggunaan autofeeder ini yang dapat kita lakukan ketika kita tidak ada di rumah kita hanya menggunakan contohnya untuk menunjukkan atau mengasih makanan ikan kita, dan itu sudah kita setting sebelumnya komposisi makanan yang dapat kita berikan kepada ikan, dan tujuan kelompok kami yaitu membuat alat ini dapat diperoleh dalam dengan harga yang terjangkau, simple, efektif, dan Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang timeline dari kami sudah mulai melakukan riset pada tanggal 21 dan nanti akan berakhir proyek kami ini pada tanggal 14 Oktober. Untuk rinciannya sebagai berikut. Pertama, tanggal 21 sampai tanggal 31 Agustus kita melakukan riset dan pembentukan mulai dari komposisi pakan serta komponen yang akan digunakan. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 sampai 10 September kita sudah mulai memesan komponen, dan hari ini komponen tersebut sudah sampai semua. Lalu selanjutnya pada tanggal 11 sampai 30 September kami akan melakukan perakitan alat, yang dimana perakitan alat ini sudah kami bagi ke kelompok. Kita sudah bagi tim-timnya, mulai dari tim desain, elektronik, mekanik, dan software. Terakhir pada tanggal 1 sampai 14 Oktober kami akan melakukan uji dan penyelesaian atau finishing dari proyek kami. Metodologi yang kami gunakan pada proyek ini adalah metodologi koordinasi. Kami mewawancarai langsung pada pemilik kolam ikan, yang dimana sudah ada langsung dari atas. Lalu
komunikatif. Juga menanyakan tentang jadwal jam makan ikan, lalu berapa gram yang harus dikeluarkan setiap hari, lalu ikan jenis ikan yang digunakan itu ikan nila merah. Tadi yang akan dapatkan dari wawancara tersebut adalah pada usia ikan 1 minggu itu 3 kali 150 gram, usia 1 bulan 3 kali 400 sampai 500 gram, pada usia 2 bulan 3 kali 500 sampai 500 gram. Lalu pada usia 3 bulan 1.600 gram, dan usia 4 bulan 3 kali 400 3 kali naik 3 kali 240 sampai 320 gram. Dan sudah jadwal jam makan ikan itu jam 8, jam 4, dan jam 12 malam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya ataupun RAP dari proyek kami ini. Nah, untuk total yang kami habiskan yaitu sekitar 180.000. Itu sudah termasuk ongkir dan juga termasuk dari biaya operasional dari komputer. Yang pertama yaitu kami menghabiskan sekitar 48.000 untuk Arduino Nano. Yang kedua menghabiskan 33.500 untuk RTC modul. Menghabiskan 15.000 untuk micro servo, menghabiskan 27.000 untuk LCD, dan menghabiskan 85.500 untuk kabel jumper female, serta menghabiskan 50.000 untuk ikan. Lalu pada kesimpulan, yang pertama terdapat permasalahan. Nah, dari pakan ikan secara sistem memang merepotkan bagi beberapa orang, terutama orang yang memiliki banyak ikan. Contohnya bekerja, kota dan sebagainya. Akibatnya banyak orang yang kebingungan mencari solusi untuk menjadi pakan ikan. Mereka tidak bisa menjadi pakan ikan. Sebetulnya ada solusi dari permasalahan tadi. Jadi auto feeder kami ini dapat menentukan ikan dalam jumlah yang tepat dan dalam waktu yang tepat, sehingga kebutuhan makan ikan Anda tercukupi. Alat ini juga mudah digunakan dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cara kerja dari auto feeder ini dengan mengandalkan motor dan serta timer yang ada di dalam unit tersebut, sehingga konsumen juga dapat mengatur timer untuk mengeluarkan pakan ikan pada waktu tertentu dalam satu hari. Sehingga konsumen bisa menyeting waktunya itu jam berapa sesuai menu yang diinginkan ya. Lalu itu ini juga memiliki opsi pergantian manual. Artinya jika sistem otomatis pemberian makan otomatis ini terganggu atau misalnya pemberian makan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan jumlah keperluan, kita bisa menggunakan tombol sistem manual dengan menggunakan tombol. Jadi kita kan bisa juga ya bisa mengatur atau menambahkan estimasi makan dikeluarkan oleh Baik, saya menjelaskan tentang keuntungan dari proyek kami yaitu keuntungan yang didapatkan dari pembuatan auto feeder kita dapat menghemat waktu dan juga jadinya overfeeding pada ikan. Hal ini juga dapat memastikan ikan akan mendapatkan pakan itu dan konsisten tanpa kita harus mengerjakan terus yang terlalu. Next one is about strength, weakness, opportunity. Yes. So there are 4 types of strength and 4 types of analysis that we have done in this project. The first one being strength. So with our project or in our tool, the strength is precision feeding, free customization, cost efficiency, skill and development, and the compatibility. So what we mean by precision feeding atau pemberian makanan yang tepat itu the Arduino based system allows for precise control over feeding
many types and portions, ensuring that fish receive the same amount and the precise amount for each. So the next one is about customization, and it is so that users can easily customize the schedule or the portion in which the fish get fed. The next one is about cost efficiency and how this Arduino-based project are often cost effective because it doesn't use people's energy, and rather it uses the commercial or the power or the processing of a computer. The next one is about learning and skill development. By building this project, we can learn more about Arduino and maybe more about fish farming in the general. The next one is also about compatibility, as the system can be integrated with various types of fish and can be integrated in many systems, including in our friends before projects before. The next one is the weakness. There are technical skills that is required. There are regular methods that need to be do or done. The next is the power supply that actually need more power than the usual fish feeder. And the next one is the limited storage of the fish, because we cannot make constantly of this fish food, so we need to prepare for 2 weeks, maybe half of it for the next week, so that it will always be full of. The next one is about the opportunity of this project. So, for the opportunity of the fish feeder, there are market demand for this, as our project has already drawn some or even customers for this project. The next one is the integration. So in this project, we made it so that this system or this tool that we make can be integrated in other forms of project, such as in the aquaponic or maybe in the auto spray that we did. Next is about the thread. So in this project, there are many people that can compete with us in these types. There are competition from established company or maybe from store that already have this kind of tools and sell it. The next one is about the technical issue, as there are many bugs, software glitches or hardware failure that can happen once our project is running. And the next one is the market saturation, as this automatic feeder is a growing kind of tools and are still needs to be updated in later generation. And the last one is about the cost of component, as there will be fluctuation from time to time, and this price of the component can also affect the project or the tools price in the end. So, jadi sebenarnya ini adalah gambar rangkaian dari project kami. Yang pertama yaitu dari power supply langsung menyambung ke Arduino, yang kemudian menyambung ke I2C dan ke LCD, yang mana akan menampilkan tulisan ataupun waktu dari yang pemberian makanannya selanjutnya. Yang selanjutnya kita gabung juga ke ACC modul, yang mana itu untuk mendapatkan data waktu dan juga jam. Yang terakhir adalah servo, karena dengan setelah waktu yang ditentukan sudah tiba, maka servo tetap berjalan. Sebentar, maaf. Ini pelan-pelan yang tidur dan nggak fokus. Tolong dibangunkan. Sama-sama. Satu, dua, bu. Rizky di bawah. Ayo di belakang itu. Duduk di sini. Lagi depan lagi depan. Yang presentasi dari Komolani. mungkin ada pertanyaan, mungkin dari audiens, dari juga.
Yang pertama, alat ini memberi makan pada ikan dalam bentuk semacam kayak serbuk kayak gratis. Bagaimana dengan jenis ikan predator yang makan itu juga ikan? Bisa nggak ini dimodifikasi? Kan ada ikan jenis kana itu makannya cemplon. Cemplonnya bisa nggak terbang sendiri dalam jam sekian gitu kasih makan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kan hanya makannya ya, nggak ada minumnya. Ikan betul minum. Maksud saya, kalau untuk pasar sebenarnya ini bisa dimodifikasi untuk memberi pakan ayam yang notabene itu lebih produktif. Kan ini kan segmentasinya untuk hobi misalnya, mungkin juga kenaikan masih tidak terlalu banyak. Kalau pembeli banyak, tapi kalau untuk peternakan ayam ini akan lebih efektif dan mungkin menjanjikan. Ini jangka panjang, next time. Jadi saya berharap bahwa produk ini nanti bisa dikembangkan bukan untuk memberi pakan ikan saja, tapi juga memberi pakan jenis-jenis ternak yang lain yang notabene lebih produktif dan mengandung nilai profit. Sehingga ini harapan kita. Saya berharap ini salah satu dari beberapa presentasi tadi yang menurut saya ini punya semacam nilai yang menjanjikan di masa yang akan datang. Sehingga kenapa saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap yang ingin kalian rancang, karena ini bagi saya jika disodorkan pada para petani konvensional, peternak konvensional juga akan sangat suka. Apalagi dengan jumlah ayam yang ribuan, karyawannya sedikit, ngasih makan manual itu enggak efisien. Sehingga kemudian ini bisa nanti kita kerjasama dengan mereka kalau kita mau serius. Dan tentunya ini harus serius juga. Nggak boleh kemudian tugas ini selesai, semester ini selesai berarti ini selesai. Kami berharap nanti muncul di antara kalian ini orang-orang yang memulai bahwa inilah yang disebut dengan entrepreneur sejati, bahwa Anda nanti bisa untuk membuat. Itu saja sebagai motivasi. Terima kasih. Yang pertama tadi mungkin belum dijawab. Terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad. Silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga tadi usulnya masih jadi juga. Jadi untuk membahas yang tadi itu untuk digunakan di peternakan yang lain itu memang bisa, tapi khusus untuk yang ini karena ada yang unsurnya untuk farming karena itu temanya, maka disesuaikan dengan yang sebelumnya yaitu ada di aquaponik. Nah itu karena ada perlu makan ikannya juga. Dan tadi itu untuk kenapa kami memilih ikan? Karena sebelumnya juga tadi disebutkan di latar belakangnya bahwa ada salah satu anggota kami yang memang sudah punya perusahaan dalam bidang perikanan ini sendiri. Nah itu punya kolam dan juga itu sudah kami riset, dan yang tadi disebutkan dengan metodologinya itu untuk satu kolamnya. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Tadi yang berapa 163 kali 160, nah, itu dijelaskan per hari 3 kali 160 gram, nah, itu diperjelas lagi usia 1 minggu 3 kali 160 gram per kasih per hari. Bukan ya, kalau itu kan 3 kali satu kan kurang jelas. Terus alat ini cara kerjanya bagaimana? Ya seperti yang Bumi tadi berjalan begini atau bagaimana? Jadi kalau untuk prinsipnya sendiri kan untuk kerjanya, jadi silakan isinya di bawahnya. Itu nanti di salah satu sisinya ini kita taruh alat feedernya ini, dan nanti keluarnya ke samping. Berarti cuma salah satu sisi. Ya karena memang untuk di ikannya sendiri, kenapa harus satu sisi aja? Karena supaya ikannya sendiri ini berlatih ataupun supaya berusaha mengambil makanannya supaya ikannya sendiri juga jadi lebih besar. Oh itu ya. Jadi nggak seperti biasanya kan kalau petani ikan itu kan disebar gitu ya. Iya. Nah itu nanti kalau alatnya seperti itu kan bisa nggak merata. Tidak. Ya kurangnya itu sih.
kelebihannya bisa pelatih ikannya belum ke arah pakannya. Jadi yang dapat banyak dapat terus nanti. Ya. Tapi nanti yang pelatihnya dia kelaparan dong. Tapi kalau mereka berbagi. Kalau kami itu pakai ini orang bioflok. Jadi dari pakan yang tersisa atau dari ada semacam materi itu buat dimakan. Jadi kalau ikan materinya nggak ada makan itu bisa makan materi yang tadi. Jadi dapat makan sendiri. Ya yuk, pengen rasa di absen kan bisa. Saya sambung ya dari Yayu moderator ya Bapak. Untuk automatic fish feeder ya, ini sudah dispesialiskan untuk ikan ya. Jadi sebenarnya ada pertanyaannya Pak Komar yang belum terjawab. Kalau misalnya predator bagaimana itu kan ya? Itu bagaimana? Apakah sistematikanya juga di tempat semprotkan ikannya atau bagaimana? Itu yang tadi saya tunggu belum terjawab. Itu Pak. Ada notulennya ya. Nah, yang jadi notulen ini harus yang teliti ya, karena masing-masing orang ngomong itu pertanyaan tidak hanya Bu Dewi. Nah, untuk dari Bu Dewi ini saya menarik ya, menarik sekali karena selain juga Anda punya peluang di pasar gitu ya, di pemasaran apalagi di dunia apa namanya ekonomi kreatif seperti itu. Memang ini metodenya juga kualitatif, hanya kualitatif saja ya, dan kuantitatif. Oke, berarti Anda wawancara tadi sudah dijelaskan ya. Apakah metodologi ini cukup untuk bersaing di pasaran nantinya? Karena kalau kita klik di apa namanya di Shopee ya, di Shopee itu sudah banyak dijual alat-alat semacam ini ya. Dan itu beserta rentetan kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Dan harganya juga bervariasi seperti itu. Nah, menurut kelompok kalian ini kan masih mau dikembangkan ya. Apakah tidak ada metodologi lain misalnya yang mungkin nanti dari alat yang sudah ada di survei Anda mengembangkan lagi? Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Komar tadi ya. Nah, itu harapan saya. Karena kalau diklik, coba klik di Shopee ya, banyak sekali alat seperti ini. Bahkan saya ingat pada waktu awal Anda presentasikan ya judulnya dulu, itu kalau tidak salah ada secara seni ya, alatnya itu bagaimana dibuat yang sedemikian rupa sehingga menarik. Nah, itu alatnya harus berada di kolam gitu ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya sebenarnya itu kan kalau untuk posisinya kan dia tuh bisa lepas-pasan gitu, ya kan nggak secara permanen dipasang di itu bisa dipakai gitu. Jadi intinya nggak jauh dari kolam ya. Ya. Jadi nggak bisa di setting dari kayak kalau apa namanya presentasi sebelumnya kan pakai handphone gitu ya. Itu yang lainnya Bu. Jadi kan enak. Kalau yang ini kan pakainya kan sistemnya timer. Jadi khusus untuk jam berapa aja itu langsung lanjutnya mau dikembangkan. Oke. Ada lagi saya pernah baca itu berita bahwa banyak sekali yang pakai alat ini ternyata nggak tahu ya apa namanya safety-nya bagaimana itu ya terhadap ikannya itu. Nah, ketika alat itu ada yang tidak apa ya tidak maksimal jalan ininya ya mesinnya atau apa ya, itu ternyata ada penumpukan apa makanan dan itu kan jadi racun ya kalau tidak salah. Ya kan yang Mas Atta sudah punya kolam ya. Nah, kalau itu misalnya pada waktu seharusnya disebar setengah kilo gitu ya, ternyata ada kerusakan kurang dari setengah kilo atau bahkan lebih dari setengah kilo, bahkan 1 kilo ternyata masuk ke kolam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang perlu dipikirkan ya. Ini bagaimana untuk keamanannya, malah nggak tumbuh ikannya, malah keracunan mati kena ikan kenapa namanya makanannya itu terlalu banyak yang masuk ke kolam karena pakai otomatis ya. Kalau orang manual kan, oh ini kelihatannya nggak nafsu makan, berarti kan dikasih sedikit, nanti sedikit lagi. Karena ini sudah ada setting 3 kali seharusnya.
ya hasilnya. Ternyata dia itu masih banyak makanan yang masuk ke kolam itu masih banyak belum dimakan. Apakah ditambah lagi sesuai dengan settingan Anda? Bagaimana menurut Anda kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti ini? Kalau untuk yang tadi kan sama Ata juga sudah dijelaskan. Iya. Jadi kalau misalkan kelebihan itu masih bisa dimakan oleh bakterinya itu. Kalau kurang masih bisa kami menambahkan opsi manual, jadi masih bisa dimakan manual. Jadi tidak ada tempatnya sebenarnya. Berarti ada tekniknya ya. Kalau misalnya kelebihan itu ada berarti nggak masuk. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Saya mau bertanya. Tadi kan di awal di timeline itu kan kalian ada menjelaskan tentang riset pengumpulan data. Nah, riset pengumpulan data yang kalian dapatkan pas riset kemarin, sehingga menghasilkan ide kalian bikin produk ini apa? Jangan mas kalian jawab. Kan di situ ada riset pengumpulan data ya. Nah, data apa yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan riset itu sehingga bisa menghasilkan produk. Data yang kami dapatkan banyak, tapi di sini cuma disambungkan sama jumlah pakan yang disebut pencari. Enggak gimana? Jadi sebenarnya untuk dari pemberian pakannya ini, pembukarannya itu sendiri sudah ada rumusnya. Jadi dari jurnalnya UB itu ada namanya FCM. Jadi dari situ kami bisa menghitung berapa jumlah dari pakan yang perlu disebar, dari jumlah dan juga berat dari ikannya. Jadi kalau misalkan ada 500 ikan, beratnya ada berapa, nanti dikalikan 0,18 dari jumlah ikan ini, sehingga semuanya Maksud saya gapnya, ya kan ada permasalahan terus ada solusi. oh iya, terus sebenarnya kan kemarin itu ya di rumahnya Ata ini ada kolamnya itu sendiri, terus ada kan pas ada proyeknya juga, urban farming, ternyata ada yang auto feeder. Nah, omnya ini kayak menawarkan gitu loh, omnya Ata ini menawarkan, mau coba buat di sini, kan mumpung ada di kolamnya juga, jadi sekalian dibuat di situ. Masa yang lainnya ikut konsultasi nggak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Pak. Mungkin saya menanyakan desain mekanik apakah sudah ada rencana? Bisnisnya sendiri, desain fisiknya itu kan yang masih tak dipotong. Jadi kondisinya sekarang masih elektronik desain mungkin fiturnya tadi pakai internet apa? Usernya setting timer berapa jam gitu? Iya, di kan untuk yang ini ada delay lagi. Apa gitu? Kalau di sini ada RTC-nya. Atau apa? Timernya itu kan diambil dari RTC ke Arduino-nya, nanti dilihat datanya di waktu jam berapa, apakah sesuai sama yang di sini kayak waktunya. Jadi sabar ya. Dan mungkin saya penasaran sama desain mekanik nanti bisa diskusi sama saya untuk mekanika, soalnya punya ide gimana caranya.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena waktu sudah cukup 30 menit. Sekian, terima kasih telah mendengar presentasi dari kami. Tapi terusan menawir betul lewat Pak. Kami Saya ucapkan terima kasih untuk para audiens dan guru. Saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.